Sore itu, langit di atas kaki bukit tampak jingga memerah ketika Faris menatap rumah peninggalan neneknya yang baru saja direnovasi. Rumah kayu sederhana dengan aroma jati tua itu menyimpan kenangan masa kecilnya sebelum ia merantau selama 7 tahun lamanya. Kini, sepeninggal neneknya, ia memutuskan menetap di sana. Letak rumah itu memang terpencil, diapit kebun bambu dan juga cengkeh dengan jalan setapak yang jarang dilalui. Dari kejauhan, ada satu rumah lain yang tampak samar dari rimbun pepohonan cengkeh. Entah rumah itu ada penghuninya atau tidak, karena dari luar rumah itu selalu tertutup rapat dan tampak sepi. Setelah membereskan barangnya, Faris duduk di balkon kecil menghadap bukit. Angin sore berembus lembut. Suasananya damai meski sedikit membuat bulu kuduk berdiri saat senja karena terlalu sunyi. Saat azan maghrib berkumandang, ia segera masuk untuk menunaikan sholat. Seusai berdoa, belum sempat beranjak dari sajadahnya, tiba-tiba dengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Faris menoleh kaget sebab ia merasa tak memiliki tetangga dekat. Siapa yang datang maghrib begini? Dengan langkah hati-hati, ia mencoba keluar untuk membuka pintu. Di depan berdiri seorang pria berbaju serba hitam. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu seolah tak tidur berhari-hari. Pria itu mengenakan celana cingkrang hitam dan ikat kepala lusuh. Permisi, saya berniat mengundang sampean untuk ikut acara kenduri di rumah kami, ujar pria itu sambil jarinya menunjuk ke arah rumah di seberang yang terhalang oleh kebun cengkeh. Faris sempat ragu, tapi karena tak ingin dianggap sombong, ia hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Pria itu kemudian pergi, tubuhnya perlahan hilang di balik gelapnya pepohonan. Malam itu, setelah sholat isya, Faris bersiap menyalakan senter dan berjalan menuju rumah di seberang kebun cengkeh. Udara terasa dingin menusuk dan suasana begitu sunyi hingga langkah kakinya terdengar jelas di tanah berkerikil. Sesekali terdengar suara burung hantu dari pepohonan kebun cengkeh. Akhirnya sampailah Faris di depan rumah kayu joglo besar. Rumah itu diterangi lampu teplok di terasnya. Suara doa terdengar samar-samar dari dalam, tapi di telinganya Faris, doa yang mereka baca terasa aneh. Bukan doa, tapi lebih mirip kerapalan mantra. Begitu masuk, Faris tertegun. Ruangan itu penuh dengan orang-orang berpakaian hitam, duduk melingkar sambil menunduk. Di tengah ruangan tergeletak sebuah jenazah yang ditutupi kain hitam. Bau dupa dan juga kemenyan menyengat memenuhi udara. Tak ada obrolan, hanya suara bacaan doa yang lebih mirip mantra terdengar gemerisik. Faris mencari tempat duduk, lalu memilih pojok ruangan. Ia berusaha tersenyum ramah, namun tak seorang pun membalas senyumannya. Semuanya menatap kosong ke arah jenazah. Tiba-tiba hatinya mulai tak enak. Ia mulai mendekat ke pria yang tadi mengundangnya dan berbisik. "Maaf Pak, jenazahnya dimakamkan jam berapa?" Pria itu menoleh perlahan menatap Faris dengan senyum tipis yang aneh. "Sudah dimakamkan," jawab pria itu sambil tersenyum ngeri. Faris yang mendengar dari pria itu bahwa jenazah sudah dimakamkan, seketika dia pun terkaget sambil menelan ludah. Matanya kembali memandang jenazah di tengah ruangan. Apakah ia baru saja salah dengar? Lalu jenazah siapa yang ditutupi kain hitam itu? Perasaan Faris makin tak karuan. Jantungnya berdetak cepat. Ia semakin tidak mengerti apa maksud ucapan pria di sampingnya. Kembali ia memaksa dirinya menatap lagi ke arah tubuh yang diselimuti kain hitam di tengah ruangan. Suara doa yang tadi pelan kini berubah menjadi lirih dan berat. Tiba-tiba kain hitam penutup jenazah itu terbuka sendiri seperti tersibak angin. Faris tersentak kaget. Wajah jenazah itu sangat mirip dengan pria di sampingnya. Wajahnya pucat, bibir membiru. Faris mulai merasakan gemetar dan dingin pada tengkuknya. Belum sampai ia berpikir lebih jauh, semua pria berpakaian serba hitam di ruangan itu berdiri bersamaan. Gerakan mereka serempak dan perlahan, lalu mulai berjalan memutar mengelilingi jenazah, melingkar sambil merapal mantra dengan bahasa yang aneh. Semakin lama, suara mereka semakin keras seperti menggema. Faris merasakan sesak pada dadanya, telinganya berdengung. Suara mantra itu begitu nyaring, seolah menembus isi kepalanya. Ia mulai merasakan berat pada pundaknya, seperti ada yang menindih. Tiba-tiba ia tersadar, rumah ini bukan tempat manusia biasa. Ada energi negatif di sini, dan orang-orang itu entah makhluk jenis apa mereka. Faris yakin mereka bukanlah manusia. Dengan menahan rasa takut, Faris segera berdiri dan izin pamit untuk pulang. Ia beralasan tidak enak badan, tapi baru saja sampai di depan pintu, pria itu memanggilnya. "Sampean mau kemana?"
ritual kenduri kematian belum selesai. Dengan terbata-bata, Faris tak berani menatap mata pria itu yang semakin memerah. Dengan sedikit menunduk, dia hanya menjawab sedang tidak enak badan. Lalu, tiba-tiba pria itu mendekat dan menyerahkan sebuah kotak kecil dari anyaman bambu. Ini berkat kendurimu, bawalah. Ucapnya datar. Faris membeku antara ingin menolak atau menerima. Dengan terpaksa, akhirnya ia menerima kotak itu dan segera berlari kecil untuk segera pulang menuju rumahnya. Sampai di rumah, ia langsung duduk di kursi dan meneguk air putih untuk menenangkan diri. Ia pun penasaran dengan kotak anyaman bambu pemberian pria tadi. Ia menatap kotak itu hendak membukanya tapi ragu. Perlahan, ia membuka tutupnya dan bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya, seekor ayam hitam. Tubuhnya kaku berlumur darah kering bercampur bunga sesajen. Dengan panik, ia segera membuang kotak dan isinya keluar rumah. Di sana, dari atas balkon, ia masih penasaran dengan rumah di seberang kebun cengkeh tadi. Ia pun kembali melihat ke arah rumah itu. Faris kaget karena rumah itu terlihat tampak sunyi, sepi, dan gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara, seolah tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Sore di hari berikutnya, seusai kejadian malam itu, Faris tampak kelelahan seusai memanen buah mangga di samping rumahnya. Ia baru saja memilah-milah mangga ke dalam keranjang ketika tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Suara laki-laki terdengar mengucapkan salam dari belakang Faris. Seorang pria tua berpeci hitam berdiri di belakangnya. Ternyata pria itu adalah Pak Hamid, tetua kampung yang dikenal bijak dan disegani oleh warga sekitar. Setelah ngobrol dan saling bertanya kabar, Faris pun segera mempersilahkan pria itu masuk. Mereka lalu duduk di ruang tamu sederhana. Tiba-tiba, tanpa basa-basi, Pak Hamid mulai bicara. Sebenarnya sore ini dia sengaja ingin menemui Faris karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Pak Hamid mengkhawatirkan keadaan Faris yang baru saja pindah dan menempati rumah tua yang lama ditinggalkan. Selain itu, rumah Faris juga jauh dari pemukiman warga. Faris pun mendengarkan dengan seksama. Hamid melanjutkan. Menjelang maghrib nanti, ingat pesan saya. Kalau ada yang mengetuk-ngetuk pintu tanpa suara, jangan dibuka. Tiba-tiba suaranya menurun seolah mengingat sesuatu. Ia kemudian melanjutkan ceritanya bahwa sekitar 5 tahun yang lalu, rumah joglo di balik kebun cengkeh itu pernah jadi pemujaan sekte sesat. Mereka dulu sering mengadakan ritual persembahan manusia, katanya untuk menolak bala dan mendatangkan kekayaan. Mereka juga sering mencari anggota baru, tapi akhirnya warga marah besar. Mereka mendatangi rumah itu dan beramai-ramai mengusir pemilik serta anggotanya saat mereka sedang mengadakan ritual. Sejak saat itu, warga bahkan tidak tahu mereka pergi kemana. Tapi banyak yang bilang aura jahat mereka masih berkeliaran, bahkan masih sering meneror warga. Warga sering mengalami kejadian yang aneh, terutama setiap habis maghrib, seperti ada yang mengetuk pintu tapi tak ada siapapun. Faris mendengarkan dengan seksama cerita Pak Hamid. Pasti ada hubungannya dengan kejadian yang dia alami semalam. Malam mulai turun. Angin pegunungan bertiup lembut. Faris terlihat masih duduk di atas sajadahnya. Usai melaksanakan sholat maghrib, tiba-tiba kembali terdengar suara ketukan dari pintu depan. Faris seketika jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut atau terkejut, melainkan karena ia sudah tahu pasti siapa sosok yang berdiri di depan pintu. Ketukan itu terus berulang. Dengan suara bergetar, Faris berkata dari dalam, Siapa di luar? tak ada jawaban, hanya keningan yang panjang. Sekali lagi ketukan itu terdengar, bahkan semakin keras. Faris pun mulai mencium bau kemenyan dan dupa. Akhirnya Faris memantapkan hatinya untuk tidak menggubris ketukan dari luar. Ia lebih memilih melanjutkan doanya sambil berharap semoga makhluk di luar sana segera pergi.